Iya 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 iya. Ngopi ngopi. Ada yang mau tanya? Ya, ini saya mau tanya, bagaimana cara mendeteksi penyakit yang tak kunjung sembuh? Penyakit yang tak kunjung sembuh. Ini sering kali terjadi ya. Orang berobat kadang-kadang tidak sembuh-sembuh. Nah, dari kasus-kasus yang kemarin, saya menangani beberapa orang yang datang ke sini, ya. Ya rencananya sih mau pijat, tapi pada kenyataannya begitu saya deteksi, ternyata sakitnya itu dikarenakan karena ada gangguan-gangguan lain seperti jin. Dan makanya itu kalau ibaratnya di dalam tubuhnya orang itu sakitnya karena jin, terus diobatkan ke dokter atau rumah sakit, itu tidak sembuh karena penyakitnya kan itu. Nah, enaknya di sini kan kita bisa mendeteksi secara langsung ya, dengan apa yang kita kembangkan hawa dingin ya. Jadi dingin itu nanti secara otomatis itu bisa mendeteksi keberadaannya jin. Nah ini sangat bermanfaat sekali, sangat berguna bagi mereka-mereka itu yang bingung karena sakitnya. Saya ini sakit apa? Ya banyak kan keluhan gini. Katanya sudah dirongsen, tidak apa-apa. Katanya nafasnya sesak, tapi jantung paru-parunya dicek sehat. Sampai ada yang minta oksigen, tidak di oksigen karena dinyatakan sehat. Padahal orang itu merasakan sesak. Nah, itu loh, jadi kan semacam itu kan juga aneh loh, aneh. Terus begitu ketemu dengan saya, nah, akhirnya baru tahu kalau sebetulnya yang menyiksa di dalam ini adalah jin, bukan penyakit alam, tapi jin. Jin ini yang bisa menyakiti menyakiti dia dari dalam. Kadang kayak ditusuk, ya. Kayak contohnya kemarin ya di kasus asam lambung. Asam lambung ini bener nih. Jadi orangnya itu sakitnya itu proses seperti asam lambung, ya mual, ya perutnya ini agak kencang, ya kan, terus ininya juga pokoknya sama lah dengan asam lambung. Tapi minum obat dan kunjung sembuh, lama banget sampai orangnya nangis, nangis gitu. Orangnya tidak tahu kok bisa sampai ke sini ya, jadi yang ngasih tahu sampai ke sini. Terus akhirnya saya menggunakan ini dengan keilmuan yang kita ramu ya di dalam ijazah ini. Begitu saya sentuhkan, tangan saya sentuhkan di perutnya, terus karena ini kan bisa mendinginkan, dingin ini bisa menetralisir panas dari asam lambung. Begitu saya ini tanam di perutnya, justru yang dirasakan apa? Dia tidak merasakan dingin, justru panas. Setelah panas di perutnya, ternyata ada yang gerak-gerak. Jadi tubuhnya ada yang gerak-gerak, lari ke sini, bingung, tidak bisa tenang yang di dalam. Nah, itu kan bukti kalau di dalamnya ada sesuatu kan, itu jin tadi. Nah, alhamdulillah setelah itu ketahuan, kita segera eksekusi, kita ambil, sembuh orangnya. Nah, itu kejadian. Jadi kejadian kayak gini tuh enggak cuma sekali ya, enggak cuma sekali. Sebetulnya banyak sekali. Dari kasus-kasus semacam ini tuh kadang itu orang juga enggak percaya. Awalnya kayak gini. Misalkan ya, bisa satu orang misalkan, katanya orangnya baik-baik aja, ya kan? Orangnya baik-baik aja.
Tapi setelah saya aliri dengan energi dingin yang saya miliki, ya, ternyata ada sesuatu yang aneh. Dia merasakan yang aneh. Apa? Terkadang keluar keringat di tangan atau bisa di kaki. Tapi kebanyakan dari kasus kemarin yang keluar itu di tangan, ya. Di tangan. Jadi sangat banyak sekali kayak mengalir gitu airnya. Nah, ini apa? Kalau itu kita di bahasa medis itu toksin yang keluar. Itu toksin keluar. Tapi kalau kita menggunakan bahasa keilmuan semacam ini, ya itulah jin yang berupa air. Nah, kalau jin ini tidak dikeluarkan, dia bisa menjadikan penyakit di tubuh kita. Jadi dari non medis menjadi medis. Sakitnya nanti. Karena apa? Karena penghambatan. Yang menghambat ya itu jin tadi. Nah, itu banyak sekali kejadian-kejadian kayak gitu. Jadi kejadian ini bahkan banyak yang orang belum percaya, banyak ini. Banyak, tapi ini memang kejadian, saya mengalami sendiri. Kejadian banyak. Ada lagi orang ini ya, lagi saya cerita dikit. Kemarin tuh sini ya, enggak ya, besar sekali. Ini kan ya mungkin kelenjarnya ini agak enggak ya. Ini kan rencana mau di kemo. Sebelum kemo orangnya ke sini, ya kan, ke sini ya tanya-tanya tentang ini nanti bagaimana ya. Terus saya coba sentuh dengan menggunakan lagi-lagi dengan hawa dingin yang saya miliki. Begitu saya sentuh, ya belum sampai kena ininya, baru saya mungkin jarak berapa senti gitu, set gitu. Orangnya tuh kejang, langsung ini enggak karu-karuan, pokoknya kayak orang kerasukan itu. Iya. Nah, itu. Padahal belum saya apa-apain. Nah, ini yang terjadi memang sedemikian rupa. Jadi sangat bermanfaat sekali kita itu jika kita itu mengolah energi yang ada di ijazah langit itu bisa berguna. Jadi kita bisa menolong banyak orang dari kasus-kasus orang yang sakit, yang sakitnya tidak kunjung sembuh. Nah, ini solusinya. Ini memang jarang sekali ada di Jawa Timur. Jarang sekali ini. Mungkin ya inilah baru muncul ini dengan hawa dingin ini. Jadi dingin ini nanti bisa dipakai untuk pengobatan medis ataupun non medis. Jadi tinggal nanti rekan-rekan itu siap enggak? Karena kita kan juga masih tergolong masih muda semua ya. Karena kita itu masih belajar. Tergantung dari kesiapan masing-masing. Tapi ini memang harus kita pelajari, kita gali terus sampai seberapa besar kemampuan yang kita miliki untuk mengobati seseorang. Karena apa? Karena hidup kita itu akan lebih berguna jika hidup kita itu dibutuhkan orang, ya kan? Kita bisa menolong sesama, itu lebih berguna, itu lebih bermanfaat, ya. Cara hidup kan lebih bermanfaat, lebih enak, bisa dipakai nolong, kita pun banyak amal. Mungkin ditanyakan lagi. Monggo kan? Untuk yang dimaksud dingin itu dingin seperti apa? Nah ini ya, dingin. Jadi dingin yang saya maksud ini adalah hawa ya. Jadi ada hawa murni yang ini datangnya juga termasuk suatu anugerah ya. Jadi hawa dingin yang saya miliki adalah suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang telah diturunkan kepada saya. Jadi dingin inilah yang nantinya bisa mendeteksi jin yang ada di tubuh.
Jadi dingin ini sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan, untuk mendeteksi yang jin di dalam tubuh dan masih banyak lainnya. Nah, ini memang ini sangat jarang sekali dimiliki kebanyakan orang. Sangat jarang sekali ini ada. Ya kebetulan di sini ada ini. Jadi kita harus memanfaatkan. Nah, sambil ngopi, ngobrol-ngobrol kan enak kan? Iya. Nah, ngopi, dapat cerita, dapat ilmu. Mungkin ya kalau saya menjelaskan tentang dingin, ya sudah tentu ya banyak yang bingung. Dimaksud dingin gimana? Nah itu ya, dingin gimana? Nah ini. Jadi mungkin yang tahu ya hanya mungkin ini yang teman-teman dekat ini atau mungkin orang-orang yang sudah saya tangani. Nah bahkan ada orang yang mungkin tidak bisa merasakan diri saya. Nah ini ada beberapa orang yang tidak bisa merasakan. Jadi perlu dipertanyakan. Nah kalau ini wajar-wajar aja ya, Mas. Saya melihatnya kenapa sih orang ini kok tidak bisa merasakan? Kalau saya melihat, ya memang banyak energi negatifnya di tubuhnya. Yang saya maksud energi negatif itu mungkin penuh dengan amarah, keemosian, dendam, dan lain-lain. Ini tidak bisa menerima dingin ini. Yang bisa menerima dingin ini, yang bisa merasakan itu orangnya dalam arti ikhlas legowo. Ya, ini insya Allah nanti bisa merasakan ini. Enak banget ketika kita itu bisa merasakan. Enak banget dan nanti kita akan akan tahu lah kalau seseorang itu tak kasih misalkan gini. Kalau saya cuma ngomong kan mungkin orang itu kan tidak percaya ya kalau cuma sudah ngomong ya. Kalau gini kan contoh. Ini misalkan ini orang lain saya. Setelah saya tak kasih dingin melalui ini ada saya dingin banget ini. Nah, ini orang kan nanti langsung dia kan respon kayak apa nah dia kan respon sangat dingin kan ya karena kamu sudah terbiasa dengan saya sudah bisa merasakan ya sangat dingin banget. Monggo diminum kopinya itu dingin. Sambil ngopi kita bercerita sambil membahas tentang keilmuan yang kita olah untuk dijadikan bahan bagaimana cara agar kita itu bisa meramu ilmu ini dalam sebuah konsep pengobatan. Sangat penting sekali ya ketika sesuatu ini kan lebih dibutuhkan di masyarakat luas nantinya. Nah, nanti kita terusnya kalau bisa di situ enak nanti. Ya mudah-mudahan saya doakan nanti teman-teman itu pada bisa semua ya. Pada bisa menguasai bisa semua sehingga lebih bermanfaat bagi masyarakat luas. Jadi tidak cuma saya. Nanti kalian kan di sana mungkin kan bisa. Tidak tahu nanti yang ditolong itu tangganya atau keluarganya. Nah, kan gitu. Paling tidak minimal itu kita jadi apa? Dokter keluarga minimal kita jadi dokter keluarga. Apalagi kan nanti kalian kan jadi kepala rumah tangga. Karena ada apa-apa kan nanti ibaratnya wah ya ini kena gini kita tuh udah siap. Ini nanti jalurnya ke medis apa ini nanti jalurnya ke non medis nanti kita tahu. Ya, tuh kita nanti. Kalau seandainya gini, apakah yang medis itu bisa diobati dengan secara non medis atau kebalikannya? Medis diobati dengan menggunakan ini non medis. Ya. Kalau kita membahas penyakit medis diobati dengan spiritual non medis. Kita gini ya. Tidak semua penyakit ya, tapi minimal kita itu berusaha. Ya. Kayak saya sendiri nih kadang-kadang kan banyak orang yang mengeluhkan sakit ini ya. Itu dari beberapa orang
itu memang ada yang sembuh dan ada yang belum sembuh. Nah, terus gini, kita kan nanti ke penjelasannya gini kan, manusia itu hanya perantara, ya kan? Manusia hanya perantara, kesembuhan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu sama. Kalian ketika ke dokter atau berobat ke mana, kadang-kadang kan ada yang tidak sembuh, ada yang sembuh, bahkan juga ada yang meninggal. Ya, sama saja. Beda-beda. Jadi pendek panjangnya umur itu memang kita nggak tahu. Sembuh atau tidak sembuh kita juga nggak tahu. Itu rahasianya Allah. Karena apa? Sekali lagi kesembuhan kan hanya milik Allah. Kita hanya perantara untuk menjembatani ya orang-orang yang nanti kita tangani. Itu memang pertanyaan yang bagus ya, jadi antara memadukan antara medis dengan non medis, nah itu juga bagus. Waktu kadang-kadang ya gini, awalnya memang kena apa ya, kena gangguan, katakan non medis, katakan dia itu awalnya dari kerasukan, ya, pertama kerasukan, tapi karena mungkin itu apa ya, terlalu ekstrim, terlalu fatal, bahkan itu nanti bisa jadi medis juga. Awalnya dari non medis menjadi medis. Karena apa? Ya ini banyak tadi, ada yang sarafnya sini enggak kuat. Jadi saraf di otak sini kadang-kadang enggak kuat. Terus kadang-kadang orangnya banyak libur, terus kayak stres gitu. Itu banyak terjadi kayak gitu banyak. Awalnya dari itu juga, dari kerasukan. Yang namanya kerasukan kan nggak sadar kan. Kadang-kadang kan dia melukai tubuhnya sendiri. Dia kadang dicekik, kadang ini sampai rambut ini ditarik sampai ini apa? Lepas rambutnya ini berdarah. Ada juga. Ada yang matanya dimasukkan gini gitu. Banyak. Ada yang kepalanya itu ini benturkan tembok atau lantai. Banyak sekali dikejar-kejar. Akhirnya jadi apa? Juga jadi medis. Awalnya kan non medis, jadi medis karena itu. Apalagi nanti dia bawa senjata tajam. Kadang-kadang itu di luar prediksi kita itu banyak sekali, banyak sekali. Bahkan kayak gini ya, ini saya cerita dari yang kemarin. Ya ini kasus orang mabuk, kasus orang mabuk itu karena mungkin dia punya masalah juga, melampiaskan dengan mabuk dan akhirnya dia kerasukan. Nah ini yang paling susah, ya kan? Sudah dia minum alkohol, mabuk kan? Nah, kerasukan jin. Nah, ini bingung, bagaimana cara pengobatannya? Nah, saya yakin kok banyak orang nanti, wah ini mabuk ini nggak bisa ini kan. Tapi alhamdulillah, sekali lagi dengan dingin yang saya miliki, dengan energi dingin yang saya miliki ini bisa saya masukkan ke tubuh orang yang mabuk ini untuk menetralisir, untuk menurunkan kadar alkoholnya. Itu memang terjadi. Saya ini udah berapa kali ya, 3 kali kalau nggak salah ya, betul 3 kali. Ada orang yang mabuk karena dia kan berontak ngomong. Tapi saya juga minta bantuan dari orang sekitar untuk ini, untuk memegang. Masalahnya kan nanti kan kita juga perlu konsep. Akhirnya saya netralkan. Ya paling lama ya, itu antara 20 menitan, 15 sampai 20 menitan untuk menetralkan. Nah, setelah itu netral, baru nanti kita ke pengambilan goibnya. Karena kalau dia tidak dinetralkan kadar alkoholnya, orang mabuk kan ini kan aja katanya kan, ya siapa di sini ya. Nah, itu. Apalagi nanti dia kan kerasukan juga, masuknya sama-sama di sini, di sarafnya belakang ini. Nah, itu yang susah, jadi ribet nanti. Akhirnya saya masukkan dingin, set.
mulai ya, saya tanya namanya, Mas namanya siapa? Nama saya Hadi maksudnya. Oh berarti sampai ya dari logat bicaranya. Logat bicaranya kok sudah tidak mabuk. Soalnya orang mabuk kan ngomongnya kan tidak jelas kan jelas. Ini jelas set, oh ini berarti alkoholnya sudah turun. Nah gitu. Terus baru kita nanti ke tahap pengambilan sisi koinnya. Nah itu berarti kita harus menggunakan beberapa teknik ya. Soalnya itu kalau kita tidak menggunakan teori asal-asalan gitu, ribet jadi nggak akan sembuh. Kuncinya ya itu utama, menetralkan kadar alkohol di tubuhnya. Itu kunci utamanya di situ. Setelah itu baru penanganan koinnya. Sebetulnya banyak loh kasus-kasus. Ini Mas Rizal pernah juga tak aja ya dulu ya ngobati orang kesurupan 2 sekaligus orangnya. Kasusnya ya kayak gini nih. Nah, jadi ramai banget kalau itu. Enak kalau kita itu punya ilmu semacam ini dan bisa diterapkan. Kalau kita belajar ilmu tapi nggak ada penerapannya, ya rasanya ya Pak. Tapi ketika kita itu ya kayak ini kan kita kan belajar ilmu misalnya, terus kita itu mendapatkan suatu pelajaran tantangan tersendiri, kita kan lebih semangat. Dalam arti kita tantangan kita menyembuhkan ya, bukan berkelahi ya. Kita menyembuhkan. Itu nanti kita jadi lebih semangat, lebih kayak gimana gitu. Iya, ada tantangan tersendiri. Nah ini ya Pak, gimana cara penyakit medis secara luka luar disembuhkan dengan obat ini? Bisa kemarin ya ini ya pertanyaan yang oke ya. Teman saya ini rekan kerja ya, teman di kaki sebelah sini ini sobek karena beli sobek sini, darahnya itu banyak sekali. Saya juga bingung maksudnya. Nah, karena ini keluar terus. Nah, waktu itu kan kita di gudang ya, alat buat itu loh, kita kapas atau tisu kan nggak ada gitu. Kita bingung, kasih apa ini? Terus ada kain, terus kainnya itu udah penuh darah. Terus akhirnya saya coba dengan air dingin. Waktu itu saya juga tidak yakin nih, bisa tidak kira-kira kalau itu saya hentikan. Nah, waktu itu saya hentikan pakai ini, lagi-lagi saya menggunakan ini energi dingin yang saya miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Saya niatkan untuk menghentikan. Nah, waktu tangan saya gini, teman saya itu kesakitan. Sakit banget katanya. Saya sudah waktu itu tidak percaya. Sakit banget ya teman. Terus dari sini luka itu kayak kering. Terus darah di sekitar itu ikut kering. Tapi waktu itu sakit banget. Ya mungkin karena proses luka baru untuk pengeringannya kadang-kadang sakit. Saya pikir kayak gitu. Ternyata darah itu tidak keluar. Nah itu kan kejadian. Itu yang paling parah memang yang itu, yang saya tangani yang paling parah ya. Karena darahnya paling banyak sekali. Nah itu. Terus nanti mungkin ada yang bengkak atau yang kakinya itu tetap kamu dingin itu sebagai kompres. Insya Allah nanti sakitnya berkurang. Enak pokoknya. Jadi kalau kita lagi ngobrol-ngobrol kayak gini kan enaknya kita bisa membahas suatu permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, terutama di kesehatan. Bagaimana nanti caranya kita itu mengolah dengan kayak gini, kita ngopi-ngopi ya enak ya, kita ngopi dapat keilmuan ya, dapat cerita-cerita baru lah, itu enak. Kalau kita sering-sering gini nanti ilmunya banyak nanti
mumpung ini waktu kan saya lagi kosong kan. Waktunya lagi kosong, lagi mungkin juga tidak terlalu sibuk, jadi kita buat ngobrol. Ngobrol Nah, santai. banyak sekali sebetulnya, banyak sekali ya, banyak sekali. Apalagi kan kalian belum tahu kan bagaimana proses saya ini mendapatkan ilmu semacam ini. Nah, itu kan. Itu nanti kita bahas nanti di lain waktu ketika kita nih tidak tahu nanti lagi ngobrol di mana ya. Dan semoga ini apa yang saya sampaikan bisa dipahami ya, dipahami ya. Kalau bisa nanti diterapkan di luar. Ya. Monggo dilanjut ya, monggo dilanjut. Jadi berapa ini?